Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama channel Disuitiver. Kali ini kita akan coba membahas tentang sebuah SSD ya dari WD. Ini saya coba untuk review WD Black D30. WD Black 30 D30 ya. Ini yang 1 TB. Oke. Coba langsung aja kita unboxing ya. Unboxing aja langsung. Sebentar. Ya, ini dia tampilannya WD D30 yang 1 TB. Ini eksternal SSD ya. Untuk speknya sendiri di sini tertera dia bisa untuk PlayStation, Xbox ataupun PC. Nah, untuk penggunaannya kita cuma buat PC aja ya. Untuk penyimpanan di PC ataupun di laptop gitu ya. Untuk kecepatannya dia up to 900 Mbps ya. Oke, lalu untuk portnya dia udah nggak pakai SATA lagi, dia pakainya USB Type-C ya. USB Type-C to USB A. Dan untuk di dalamnya ini dia NVMe yang WD Black juga ya. Oke, coba kita unboxing ya. Sebentar. Oke, segera buka ya. Kita coba lihat penampakannya. Ini dia penampakan dari si WD Black D30 ini. Seperti biasa ini ada kitab-kitabnya ya dari si WD. Lanjut aja, di sini ada ini buat panduannya penggunaan untuk Xbox dan PlayStation. Lalu di dalamnya kita dapat 1 unit WD Black-nya D30 ini ya. Coba ya kita lihat di sini. Ini tampilannya cukup tebel ya. Kita lihat satu genggaman tangan. Cuma dia kokoh banget menurut saya. Untuk casing depannya ini aluminium, belakangnya ini kayak ABS ya, plastik. Jadi ada perpaduan antara plastik, ABS dan juga aluminium. Nah, di sini dia pakai Type-C udah ya. Udah pakai Type-C, bukan SATA lagi. Di sini kita juga dapat kabelnya. Kabel Type A to Type-C. Ini 1 buah, 1 unit ya. Lalu kita juga dapat docking. Bisa dibilang docking kali ya. Jadi ini buat dudukannya sih, dudukan si SSD. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ntar untuk pemakainya dia bisa didudukin gini ya. Bentar, bawahnya mana nih? Nah, gini. Dia bisa didocking gini, didudukin dalam pemakaiannya.
kurang lebih gini lah ya. Nah, oke. Udah, paling itu aja sih yang ada di dalam boxnya. Satu unit SSD dari WD Black-nya, lalu satu dudukannya ya, dockingannya, lalu ada satu kabel USB Type A to Type C. Selanjutnya kita akan coba testing ya, seberapa cepat sih untuk WD Black ini. Oh ya, ini WD Black D30 ini dia interface-nya udah pakai USB 3.2 yang Gen 2. Jadi kalau kalian punya laptop ataupun PC yang udah support USB 3.2 yang udah Gen 2, dia bakal dapat speed maksimal. Cuma untuk pengetesan kali ini kita cuma punya ini ya, cuma punya yang 3.1. Coba kita lihat apakah bisa mentok sampai 900 atau enggak, tapi kemungkinan sih nggak bisa ya, soalnya dia 900 itu diperuntukkan jika sudah sampai ke generasi yang kedua, 3.2 generasi 2. Oke, next kita akan lakukan testing. Oke ya, kita akan coba lakukan pengetesan. Yang pertama akan menggunakan kabel bawaannya, Type A to Type C nya dari si WD bawaannya ini ya. Kita akan pakai bawaannya dulu. Lalu yang berikutnya akan kita coba untuk memakai kabel Type C to C. Di sini ada kabel Type C to C dari Anker ya, yang Thunderbolt 3. Ini yang Thunderbolt 3 dari Anker. Nanti kita akan coba untuk pengetesan keduanya Type C to C. Kita lihat manakah yang akan maksimal. Ini kondisinya kita hanya pakai yang generasi 1 ya, USB 3.2 Gen 1. Oke, langsung aja kita testing. Oke ya, kita akan mulai aja pengetesannya. Yang pertama menggunakan kabel Type A to Type C bawaan dari si WD. Kita akan coba benchmark berapa kecepatan maksimal pada USB 3.2 yang Gen 1. Apakah bisa mentok ke 900 Mbps? Tapi kemungkinan nggak bisa ya, karena itu untuk Gen 2. Kita coba testing. Sebentar. Nah, ini udah kebaca ya game drive nih. Dia 1 tera, bener ya. Dia pakai format file sistemnya exFAT. Oke, coba kita benchmark. Kita pakai Crystal Disk ya. Ini yang SSD bener ya, yang 932 GB. Coba kita testing. Dia readnya mulai dari 400 ya, 420 MB. Jadi dia dapat setengah ya, dapat setengah lah kurang lebih. Kan dia maksimalnya up to 900 ya. Ini dapatnya 400. Masih jalan. Oke. Berarti kurang lebih berapa? Maksimal up to 900, ini 430-an ya. Mungkin sekitaran 45% kali ya, 45%-an. Dia juga dapat 400 untuk kuretnya. Oke ya, ini udah selesai.
Jadi dia kecepatan read-nya ada di 433, untuk write-nya ada di 421 ya, jadi kurang lebih dia dapat hampir setengah lah ya, sekitar 45%-an dari speed maksimalnya dia. Speed maksimalnya kan dia ada di up to 900 Mbps. Itu pun jika menggunakan interface USB 3.2 Gen 2. Oke ya, setelah kita melakukan benchmark di SSD ini, kita akan coba tes kecepatan transfernya ya, secara real time-nya dia dapat berapa. Kita akan coba copy dari SSD laptop ke hard disk. Kita coba. Kalau untuk transfer rate-nya dia dapat di 280-an ya. 280 stabil di situ, 270, 280. Oke, coba kita transfer balik ke dalam SSD. Ini kan ke dalam SSD eksternal ya. Ini masukin lagi ke laptop, SSD laptop. Nah, ini kalau pakai SSD laptop dia cuma dapat write-nya di 160, 170 lah kurang lebih. Tadi untuk kecepatan SSD eksternalnya, dia kecepatan write secara real time-nya dia dapat 270-an lah ya kurang lebih. Nah, ini kita coba lagi transfer balik ke dalam laptopnya, SSD laptop, NVMe juga. Dia cuma dapat di 170-an lah kurang lebih. Jadi setengahnya sendiri ya. Sama-sama SSD. Oke, next. Nanti kita akan coba tes lagi menggunakan kabel yang Type-C to C-nya ya. Ini kan baru yang Type-C to C, yang bawaan dari si WD. Nah, kita akan coba cabut dulu ini. Cabut dulu, eject ya, ganti kabel. Oh ya, untuk si WD Black ini ya, dia itu interface Type-C-nya support dengan super speed USB 10 gigabit per second ya. Si USB Type-C dari WD Black ini dia support sampai 10 gigabit per second super speednya. Nah, untuk interface laptop ini juga support sampai 10 gigabit per second, jadi sama-sama 10 gigabit per second ya. Kita akan tes apakah dia dapat mencapai kecepatan maksimalnya. Tadi kan yang Type-C cuma dapat setengahnya ya. Oke, ini udah kita eject. Coba kita cabut dulu. Kita cabut, ganti kabelnya ke Type-C to C, pakai kabel Thunderbolt-nya Anker ya. Interface di laptop kita pakai Type-C juga, 10 gigabit sama-sama ya, sama dengan speknya si SSD WD. Bentar, udah kedetek ya. Kita buka lagi benchmarknya, langsung kita tes. Ini untuk interface Type-C. Kecepatan read-nya dia dapat mentok ya di 900 Mbps. Oke, kita tunggu ya sampai ke write-nya berapa coba. Untuk write-nya dia dimulai dari 831 MB ya. Sekarang udah selesai ya semua testing di benchmarknya. Kesimpulannya untuk si Type-C, asalkan interface-nya udah sesuai ya, udah memadai, dia bakal dapat kecepatannya maksimal ya, sesuai dengan speknya, up to 900 Mbps. Berikutnya kita coba real time transfernya ya. Ini kan benchmark udah
tinggal real time transfer. Kita coba transfer satu file ini 7 GB kurang lebih ke dalam game drive ini. Langsung kita paste. Dia dapat kecepatan 430, 420, mantap. Ini real time ya, kecepatan real time. Dia rata-rata di 400. Minimal di 410 ya. Ini kecepatan write-nya dia, kecepatan write si WD Black. Coba kita transfer balik aja. Nah, dia langsung turunkan kalau kecepatan transfer ke internal SSD-nya. Karena untuk kecepatan write-nya dia jauh lebih lemah daripada si WD Black ini, si internal SSD-nya. Jomplang banget ya. Dia cuma dapat kurang lebih setengahnya lah, atau 30% ya malah. Oke, udah kelar ya. Jadi pada kesimpulannya, WD Black D30 ya. D30 ini salah satu SSD eksternal yang benar-benar saya rekomendasikan ya. Walaupun mungkin dari looknya ada yang lebih bagus ya. Kalau dari secara look, bagi yang lebih suka yang simple, mungkin mereka lebih suka yang seri lain ya. Ada lagi kan yang lebih slim gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih suka yang D30 ini. Dari looknya dia walaupun bulky gitu ya, tebel, berat mungkin kelihatannya, tapi dia malah kokoh menurut saya. Karena saya lebih suka yang lebih tahan gitu lah ya, ibarat lebih suka yang lebih tahan banting. Terus untuk tampilannya menurut saya elegan sih kalau yang ini. Nggak tahu kalau yang lain yang suka yang slim, tampilannya elegan. Terus dia kecepatannya sendiri up to 900 Mbps, itu worth it banget ya. Asalkan kalian punya interface yang memadai di laptop ataupun di PC kalian. Minimal banget itu USB 3.1 yang atau 3.2 yang Gen 1 untuk dapat setengah dari speednya. Kalau mau maksimal, paling enggak punya interface versi yang udah super speed 10 Gbps. Jadi 3.2 Gen 2 itu kecepatan maksimalnya. Bisa juga dengan Type-C to C-nya yang menggunakan super speed 10 Gbps. Atau mungkin kalau kalian punya Thunderbolt itu lebih bagus lagi. Thunderbolt dia lebih maksimal lagi ya. Ya mungkin cukup sekian ya untuk review kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika kalian suka, silakan like dan subscribe channel DC Reviewer ini. Jika kalian tidak suka, silakan dislike channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.